Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan kita hari ini, yuk kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa bareng-bareng ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang terus bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang mencukupkan kami dan keluarga kami, dan Engkau yang memberikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera pada hati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik dan Engkau adalah Allahnya kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat mengerti isi hati Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Engkau mau kami lakukan. Tapi gak hanya mengerti Tuhan, kami juga meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kami roh yang penuh dengan kepekaan dan roh yang penuh dengan ketaatan, supaya kami dapat peka pada suara Tuhan, kami dapat taat pada setiap perintahnya Tuhan, dan apa yang kami lakukan itu bisa memuliakan nama Tuhan dan membawa orang-orang untuk mengenal Engkau. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengetahui isi hati dan pikiran kami yang paling dalam. Engkau tahu pada hal-hal yang kami lakukan yang orang lain tidak lihat. Dan Tuhan, kiranya kami mohon ampun, kiranya Engkau yang ampuni setiap kesalahan kami, hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang tolong ajar kami Tuhan untuk dapat hidup benar di hadapan Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan, isi pikiran, isi hati kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan bisa terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik ya? Udah beres belum asesmen akhir semesternya? Wah, aku berdoa supaya kalau kalian sudah beres, kalian bisa menikmati waktu liburan. Dan kalau belum beres, kalian bisa tetap semangat untuk belajar, untuk mengerjakan setiap tugas, mengerjakan setiap asesmen dengan penuh integritas, dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Sobat Impact Kids, kalian pernah nggak lagi jalan-jalan atau pas lagi duduk nih, kalian melihat ada benda yang kecil atau makhluk hidup yang kecil gitu? Pernah? Wah, mungkin itu benda mati, bisa jadi dia makhluk hidup kayak semut atau binatang yang lebih kecil dari semut. Ada nggak ya? Mungkin ada ya. Nah, pernah nggak pas kalian melihat benda yang kecil itu pas lagi jalan atau lagi duduk, kalian kepo, kalian pengen tahu, sebenarnya itu benda atau binatang apa sih? Nah, pas kalian kepo dan mau ngelihat lebih dalam tentang benda itu, melihat lebih jauh, melihat lebih detail tentang benda itu, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apakah melihat dari kejauhan gitu? Oh, itu bendanya terlihat semakin jelas ya kalau lihat dari jauh, kayak gitu? Enggak ya, pasti kalau kalian mau melihat lebih jelas, kalian harus membungkuk. Kalian membungkuk, mungkin bendanya diambil atau melihat aja dari lebih dekat gitu ya, membungkuk sambil melihat lebih dekat. Oh, ternyata bendanya benda ini, atau ternyata semutnya semut yang jenisnya ini yang lebih kecil dari biasanya, atau oh serangganya serangga bukan semut tapi ada serangga lain yang lebih kecil. Kayak gitu ya Sobat Impact Kids. Pasti kalian akan membungkuk supaya apa? Supaya dapat melihat lebih jelas, supaya kelihatan, oh mungkin dia kakinya ada berapa gitu ya binatangnya, oh benda matinya dia warnanya apa gitu. Seperti itu ya Sobat Impact Kids. Nah tapi ya kadang-kadang Sobat Impact Kids, kalau ada binatang yang sangat kecil atau benda yang sangat kecil, biasanya apakah orang mau memperhatikan? Enggak ya, biasanya dibiarin aja, dilewatin aja, nggak peduli benda yang kecil tuh seperti apa atau serangga yang kecil tuh bentuknya kayak gimana. Kadang-kadang orang suka nggak peduli ya Sobat Impact Kids sama benda-benda yang kecil. Tapi tahu nggak sih Sobat Impact Kids, di mata satu sosok ini kita itu lebih kecil dari semut. Kita tuh kecil banget dibandingin sama salah satu sosok yang akan kita bahas hari ini. Karena sosok ini jauh lebih besar daripada dunia yang kita tinggali, jauh lebih besar daripada tata surya, jauh lebih besar daripada seluruh alam semesta. Dan gak hanya lebih besar, tapi dia juga adalah sosok yang paling berkuasa di atas segala yang terjadi di alam semesta ini. Karena dia yang mengatur bintang, dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang mengatur dunia ini berjalan supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, kira-kira sosoknya siapa Sobat Impact Kids? Wah, udah pada tahu pasti ya. Sosoknya adalah Allah Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia jauh lebih besar daripada dunia kita, sehingga kita terlihat seperti semut, seperti benda yang kecil. Tapi apakah walaupun kita ini terlihat sangat kecil di hadapan Bapa, apakah Bapa membiarkan kita aja? Apakah Bapa
jadinya nggak peduli? Enggak ya Sobat Impact Kids, malah kebalikannya, Bapa sangat peduli terhadap kita. Allah Bapa sangat peduli terhadap sobat-sobat Impact Kids di rumah yang sedang menonton video ini, sehingga Dia melakukan sesuatu yang begitu besar, begitu luar biasa. Nah, tahu apa yang Dia lakukan? Nah, yang Dia lakukan akan kita bahas, akan kita renungkan, akan kita baca di ayat hafalan kita hari ini Sobat Impact Kids. Nah, udah siapin Alkitabnya belum? Yuk, kita mau buka ayat hafalan kita hari ini ya. Dan kita nggak hanya mau hafalin, kita mau renungkan juga ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 1 ayat 14a. Yuk, semuanya kita buka Alkitab kita ya. Dan kita mau baca, kita mau renungkan ayat hafalan kita hari ini. Dan pastinya dihafalkan dari Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14a. Nah Sobat Impact Kids, dari ayat hafalan kita tadi dibilang apa? Bahwa firman itu telah datang menjadi manusia. Gak hanya menjadi manusia, tapi dia juga tinggal di antara kita. Wah Sobat Impact Kids, kebayang gak sih bahwa ada satu sosok, yaitu Allah Bapa yang begitu besar, sangat besar daripada seluruh alam semesta ini, dan Dia duduk di tahta kerajaan surga yang begitu mulia, tapi Dia mau datang ke dunia yang sangat hina, ke dunia yang penuh dengan dosa. Kayak kalau misalnya Sobat Impact Kids datang ke tempat pembuangan sampah akhir, pernah nggak? Sobat Impact Kids itu isinya sampah semua. Kalian mau nggak datang ke situ? Pasti nggak mau, jijik gitu ya. Tapi Tuhan Yesus Allah Bapa mengutus anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, dari Allah menjadi manusia, dari tahta kemuliaan turun ke dalam palungan yang hina. Tujuannya buat apa? Untuk menjadi sama dengan manusia, sama-sama punya daging, sama-sama punya kehendak dan pikiran, sama-sama punya roh. Tuhan Yesus menjadi manusia seutuhnya. Dia bisa merasa ngantuk, pengen tidur, dia bisa merasa sakit, dia bisa merasa senang, dia bisa merasa lapar, dia bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Emang kenapa sih Tuhan Yesus sampai harus datang ke dunia Sobat Impact Kids? Supaya apa? Karena Tuhan Yesus tahu ada masalah besar yang terjadi di antara manusia, dan masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri, gak bisa diselesaikan oleh 8 miliar orang yang hidup di dunia ini. Yang bisa menyelesaikan hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kasihnya yang begitu besar untuk sobat-sobat Impact Kids dan untuk aku juga, sehingga Ia mau datang ke dunia, lahir di palungan yang hina. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya. Lahir di palungan yang hina. Palungan itu tempat makan domba, tempat makan kambing. Lahirnya di situ sobat Impact Kids. Dan Dia menjadi manusia. Dan pada akhirnya Dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini tahu banget apa yang sobat-sobat Impact Kids rasain. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian diejek teman. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian dijauhin teman atau dikhianati teman. Dan gak hanya itu, Dia mau datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus kita semua dari dosa, dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya kita semua bisa diselamatkan, supaya masalah dosa yang begitu besar itu bisa dihancurkan. Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Identitasnya dibenerin, bukan lagi Iraina orang berdosa, tapi Iraina orang yang sudah dibenarkan oleh Bapa, sehingga kita bisa berkumpul deh bersama dengan Allah Bapa, menikmati hidup yang penuh dengan kasih bersama dengan Bapa. Nah Sobat Impact Kids, walaupun kita sangat kecil gitu ya di mata Tuhan, tapi Tuhan tidak neglect kita, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, Tuhan tidak mempedulikan kita, tapi Tuhan sangat mempedulikan kita. Dia mau membungkuk untuk melihat lebih jelas, dan gak hanya membungkuk dan melihat lebih jelas, Dia juga melakukan suatu tindakan yang nyata, yaitu menunjukkan kasihnya dengan mati di kayu salib. Jadi ini Sobat Impact Kids, kalau kalian lagi suka merasa sendirian ya, aku gak punya teman, gak ada yang mau nemenin aku, atau mungkin kalian merasa kayak aku mah banyak salah, aku gak layak lah untuk datang ke gereja, aku gak layak untuk baca firman, aku gak layak untuk berdoa, Tuhan pasti gak bakal dengerin.
Gak gitu ya Sobat Impact, malah kebalikannya. Tuhan Yesus tuh sangat menunggu kalian untuk datang kepada Dia. Karena Dia peduli sama kalian, karena Dia sayang banget sama kalian. Jadi Sobat Impact, jangan merasa kalian tidak dipedulikan ya sama Tuhan, karena Tuhan sangat peduli kepada kalian. Jadi datanglah kepada Tuhan. Ya Sobat Impact, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh sangat baik, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami sehingga Engkau mau rela datang ke dunia, menjadi manusia, dan bahkan lebih dari itu Tuhan, Engkau mau mati di kayu salib dan menebus kami dari setiap kesalahan kami. Tuhan, maaf kalau kami suka merasa bahwa kami sendirian. Ajar kami Tuhan, untuk dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami bisa mengandalkan Engkau, kami bisa percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, selama kami menjalani hari kami sepanjang hari ini dan seterusnya, biarlah Engkau yang pimpin terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Sobat Impact, jangan lupa ya bahwa Tuhan sangat peduli pada kalian. Tuhan membungkuk untuk melihat kalian lebih jelas, tapi gak hanya membungkuk dan melihat doang. Tuhan bahkan mau datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dan Tuhan akan terus beserta dengan kita, Tuhan terus nemenin kita, Tuhan terus peduli sama apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi selalu mengandalkan Tuhan ya Sobat Impact, dalam apapun yang terjadi selalu lari lagi kepada Tuhan. Baik Sobat Impact, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.